Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kita akan sharing bersama tentang program sekolah penggerak yang akan saya sampaikan adalah dasar daripada penerapan program sekolah penggerak sebagai implementasi kurikulum prototipe 2020 yang akan dilaksanakan tentu saja dengan dikaji dulu dari tahun 2022 sampai 2024 akan dikaji tentang kurikulum prototipe yang diterapkan di sekolah penggerak sebagai upaya dari Kemendikbudristek untuk melaksanakan program sekolah penggerak. Di sini akan diterapkan bagaimana sekolah penggerak itu menerapkan kurikulum prototipe. Nah, untuk itu mari kita kaji dulu dasar dari adanya program sekolah penggerak ini atau istilahnya PSP. Nah, di sini berdasarkan keputusan menteri di mana Kemendikbudristek memutuskan dengan nomor 162/M/2021 tentang program sekolah penggerak. Nah, ini isinya tentang pedoman pembelajaran, bagaimana pedoman pembelajaran penerapan dari kurikulum prototipe di program sekolah penggerak Nah, para guru wajib tahu orang tua siswa juga silakan mengkaji. Nah, apa saja yang ada dari surat keputusan menteri tersebut? Diantaranya yang akan kita kaji bersama adalah kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, linearitas guru, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen, perangkat ajar, kurikulum operasional satuan pendidikan, evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak. Nah, kita akan kupas tuntas apa program sekolah penggerak. Nah, baik. Untuk itu kita akan tahu mengenai kerangka dasar kurikulumnya, seperti apa struktur kurikulumnya, linearitas guru, pencapaian pembelajaran prinsip pembelajaran, asesmen, perangkat ajar, kurikulum operasional satuan pendidikan, evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak akan kita kupas dari tingkat satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA dan sekolah luar biasa. Baik, saya harapkan kita pelajari bersama, kaji bersama. Silakan simak konten ini dari awal sampai akhir agar mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan yang lengkap dan optimal. Baik, mari kita kaji. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa dasarnya adanya program sekolah penggerak ini, yaitu Kemendikbudristek nomor 162/M/2021 tentang program sekolah penggerak yang isinya tentang pedoman pembelajaran. Nah, apa yang ada di dalam surat keputusan ini sebagai pedoman pembelajaran? 1. Kerangka dasar kurikulum. 2. Struktur kurikulum. 3. Linearitas guru.
kemudian capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen, perangkat ajar, kurikulum operasional satuan pendidikan, dan evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak. Nah, ini kita akan kumpas lebih jauh ya, lebih mendalam. Baik. Pedoman pembelajaran pada program sekolah penggerak. Nah, kerangka dasar kurikulum, pembelajaran yang dilaksanakan pada program sekolah penggerak mengacu kepada profil pelajar Pancasila dalam rangka penguatan kompetensi dan karakter peserta didik sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Dengan 6 ciri utama ya. Pelajar Pancasila itu mempunyai 6 ciri utama. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ya. Kerangka dasar kurikulum merupakan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum yang menjadi acuan pembelajaran. Kerangka dasar kurikulum mengarahkan kompetensi yang perlu dikuasai peserta didik, karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan, serta materi pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik. Kerangka dasar kurikulum juga mengatur prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan guru ketika merancang pembelajaran dan asesmen. Baik. Kerangka dasar kurikulum terdiri dari A. Struktur kurikulum, B. Capaian pembelajaran, C. Prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Pemerintah menyediakan berbagai contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar untuk membantu sekolah dan guru. Contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar digunakan sebagai referensi untuk menginspirasi sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum operasional dan perangkat ajar secara mandiri yang berkontekstual serta sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar tersebut bukan merupakan kewajiban bagi sekolah dan guru untuk menggunakannya. Jadi itu hanya sebagai contoh ya. Nanti kembalikan kepada guru dan sekolah masing-masing untuk berkreasi ya, berinovasi. Nah, ini kita ada gambaran hubungan antara kerangka dasar kurikulum ya, contoh perangkat ajar dan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, sebagai dasarnya ya, kita harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan pengembangan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Nah, di sini akan dicapai dengan standar kompetensi lulusan. Ya, di sini ada standar isi, ada standar proses, standar penilaian pendidikan, kemudian diperolehlah dengan capaian pembelajaran, ya, dengan capaian pembelajaran. Di sini struktur kurikulum disiapkan oleh pemerintah ya, dalam hari ini Kemendikbudristek. Contohnya ya, struktur kurikulum ini ada perangkat ajarnya ya, yang terdiri dari buku teks pelajaran, contoh modul ajar, mata pelajaran, contoh panduan proyek, profil pelajar Pancasila,
contoh kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini disediakan oleh Kemendikbudristek. Kemudian dalam mencapai capaian pembelajaran, kurikulum pendidikan operasional dikembangkan oleh di satuan pendidikan masing-masing ya. Ini prinsip pembelajaran dan asesmen, capaian pembelajaran dan struktur kurikulum adalah upaya ya untuk mencapai tujuan nasional ya, yang sekarang dikembangkan profil pelajar Pancasila. Baik. Nah, B, struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan atau daerah ya. Jadi bisa menambahkan ya. Pembelajaran dibagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu A. Pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler ya, itu. Yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan pembelajaran reguler untuk setiap mata pelajaran mengarah pada capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berbasis proyek dalam proyek ya, penguatan profil pelajar Pancasila diselenggarakan untuk menguatkan upaya pencapaian profil pelajar Pancasila. Kita teruskan. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila diatur sebagai berikut. Nah, di sini pengaturannya. A. Dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang B. Tidak diarahkan untuk mencapai target ya, capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. C. Merupakan kegiatan pembelajaran yang lebih fleksibel. Jadi merupakan kegiatan pembelajaran yang lebih fleksibel, tidak terpaku pada jadwal belajar seperti kegiatan reguler, serta lebih banyak melibatkan lingkungan dan masyarakat sekitar dibandingkan pembelajaran reguler. D. Peserta didik berperan besar dalam menentukan strategi dan aktivitas proyeknya, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Nah, di sini peran peserta didik sangat besar ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Nah, ini ya. Ya, baik, kita teruskan. Pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran tidak dalam jam pelajaran ya, tidak dalam jam pelajaran atau JP per minggu ya, tetapi dalam jam pelajaran per tahun. Nah, di sini ada perubahan ya dengan kurikulum 2013. Oleh karena itu, satuan pendidikan dapat mengatur pembelajaran secara fleksibel di mana alokasi waktu setiap minggunya tidak selalu sama dalam 1 tahun. Ya. Sebagai contoh, satuan pendidikan dapat mengajarkan mata pelajaran secara intensif dalam kurun waktu 1 semester untuk memenuhi kebutuhan peserta didik untuk melakukan pameran unjuk kerjanya di sekitar semester pertama. Oleh karena itu, alokasi waktu yang ditargetkan untuk 1 tahun dapat dicapai dalam kurun waktu 1 semester. Dengan demikian,
satuan pendidikan dapat meniadakan mata pelajaran tersebut pada semester berikutnya karena jam pelajaran yang harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 tahun telah dicapai dalam waktu 1 semester. Nah, disinilah ya merdeka belajarnya ya. Pengaturan beban belajar seperti ini dilakukan agar pembelajaran lebih bermakna karena peserta didik memiliki waktu belajar yang lebih efektif dan dapat fokus pada kompetensi yang ingin dicapai tanpa membebaninya dengan muatan yang terlalu padat. Namun demikian, alokasi jam pelajaran intrakurikuler per minggu tetap disampaikan untuk membantu guru dalam merancang kurikulum dan pembelajaran. Ya, kita teruskan. Pemerintah pusat juga mengatur proporsi beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran. Proporsi beban belajar diatur untuk pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alokasi waktu untuk kegiatan proyek yang diarahkan untuk penguatan pencapaian profil Pancasila, pelajar Pancasila, digunakan secara lebih fleksibel dibandingkan pembelajaran intrakurikuler karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila bukan suatu kegiatan rutin per minggu. Ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan beban kerja guru dikaitkan dengan beban belajar peserta didik ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan. Ya, kita teruskan. Satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah yang menambahkan muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan atau daerah secara fleksibel dapat mengelola kurikulum muatan lokal. Pembelajaran muatan lokal dapat dilakukan melalui 3 pilihan sebagai berikut. A. Mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain. Satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menentukan capaian pembelajaran untuk muatan lokal, kemudian memetakannya ke dalam mata pelajaran lain. Sebagai contoh, tentang batik diintegrasikan dalam mata pelajaran seni rupa. Sejarah lokal suatu daerah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPS dan sebagainya. Ya, seperti itu ya cara ininya pembelajaran muatan lokal. Yang kedua, yang B ya, mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila ya. Sebagai contoh, proyek terkait dengan tema wirausaha dilakukan dengan mengeksplorasi potensi kerajinan lokal. Proyek dengan tema perubahan iklim dikaitkan dengan isu-isu lingkungan di wilayah tersebut dan sebagainya ya. Yang C, ketiga ini, mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Sebagai contoh, mata pelajaran bahasa dan budaya daerah, kemaritiman, kepariwisataan, dan sebagainya sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
Dalam hal satuan pendidikan membuka mata pelajaran khusus muatan lokal, beban belajarnya maksimum 72 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu. Nah, seperti itu ya pedomannya. Nah, ini kita akan pelajari struktur kurikulum PAUD ya, usia 5-6 tahun. Seperti apa? Nah, struktur kurikulum PAUD usia 5 tahun sampai 6 tahun. Struktur kurikulum PAUD usia 5-6 tahun bermain merupakan intisari kurikulum dan pembelajaran di PAUD. Jadi bermain itu intisarinya, yaitu merdeka belajar, merdeka bermain. Bermain adalah belajar, dan bermain belajar merupakan kegiatan yang esensial untuk perkembangan yang optimal. Anak belajar melalui bermain di saat ia menjelajahi lingkungan untuk mengenali dunia di sekelilingnya. Di usia emas perkembangan otaknya, anak perlu diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna. Bermain sesuai dengan minat dan rasa ingin tahu anak membuat anak memiliki pembelajarannya. Inilah merdeka bermain bagi anak. Nah, itu ya. Baik. Kegiatan yang juga dikuatkan dalam pembelajaran di PAUD merupakan kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Kegiatan ini ditujukan untuk menguatkan literasi secara dini melalui kegiatan-kegiatan yang membangun minat baca anak. Kegiatan berbasis buku bacaan ya, bacaan anak ya, bukanlah kegiatan yang menuntut anak untuk dapat membaca secara mandiri, melainkan kegiatan yang melibatkan buku bacaan anak. Sebagai contoh, kegiatan di PAUD diawali dengan guru membacakan buku cerita kepada anak-anak, kemudian mendiskusikan isi buku tersebut dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan isi buku yang telah dibaca bersama. Nah, itu ya intinya di PAUD. Berbagai pendekatan kegiatan bermain belajar dapat digunakan di satuan PAUD seiring dengan kegiatan berbasis buku bacaan anak. Misalnya, kegiatan kelompok, kegiatan berbasis area, kegiatan berbasis sentra, dan kegiatan proyek. Keragaman pendekatan dan metode diharapkan dapat memberikan stimulasi yang dapat mendorong tumbuh kembang yang optimal serta siap untuk bersekolah di jenjang berikutnya. Selain itu, dukungan berupa area bermain yang terbuka, guru atau pendidik yang membangun komunikasi stimulatif akan memberikan kebebasan pada anak dan dapat mengoptimalkan potensi perkembangannya. Oleh karena itu, kegiatan belajar baca tulis hitung yang monoton di mana anak belajar membaca dan menulis suatu kata berulang-ulang, drilling adalah kegiatan yang harus dihindari. Ya, ini yang selama ini dilakukan ya dalam kurikulum baru ini harus dihindari. Nah, ini gambar yang menunjukkan kegiatan bermain belajar di PAUD ya. Memadukan elemen capaian pembelajaran nih. Elemen pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan bermain belajar di PAUD yaitu nilai agama dan budi pekerti ya. Ini utama. Yang kedua jati diri, kegiatan bermain belajar, dasar-dasar literasi dan STEM ya, STEM ya. Nah, ini harus diinikan oleh para guru PAUD ya. Silakan kaji ya. Kita inikan refleksi apa perubahan baru yang harus kita lakukan, bagaimana mencapai merdeka belajar ya. Baik.
Capaian perkembangan pada jenjang PAUD, CP PAUD ya, terdiri dari atas 3 elemen ya, yaitu A. Nilai agama dan budi pekerti, B. Jati diri, dan C. Dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika STEAM ya. STEAM. Ketiga elemen ini ya, nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, dan seni, matematika, ini dicapai melalui kegiatan bermain belajar yang terpadu sebagaimana diperlihatkan dalam gambar di atas ya tadi ya. Kegiatan di satuan PAUD dianjurkan untuk dilakukan selama 1050 menit per minggu ya. Ya baik, kita teruskan. Kita belajar tentang struktur kurikulum sekolah dasar ya. Struktur kurikulum SD atau sekolah dasar. Struktur kurikulum SD dibagi menjadi 3 ya. Ya ini bagian atau 3 fase. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Fase C untuk kelas 4 dan kelas 6. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Fase A merupakan periode pengembangan dan penguatan kemampuan literasi dan numerasi dasar. Oleh karena itu, jumlah mata pelajaran dasar yang perlu diajarkan di fase A tidak sebanyak di fase B dan C. Ilmu pengetahuan alam dan sosial (IPAS) ya, belum menjadi mata pelajaran fase wajib di fase A. Muatan mata pelajaran tersebut mulai menjadi wajib untuk diajarkan sejak masuk di awal fase B, yaitu kelas 3. Mata pelajaran IPA, IPS ya, IPAS merupakan mata pelajaran yang ditujukan untuk membangun kemampuan dasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan sains, baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial. Nah, ini ya bedanya dengan kurikulum 2013, maka kurikulum prototipe seperti ini ya. Ya, baik. Ketika mempelajari lingkungan sekitarnya, peserta didik SD melihat fenomena alam dan sosial sebagai suatu kesatuan secara umum, dan mereka mulai berlatih membiasakan diri untuk mengamati atau mengobservasi, mengeksplorasi, dan melakukan kegiatan yang mendorong kemampuan inquiry lainnya, yang sangat penting untuk menjadi fondasi sebelum mereka mempelajari konsep dan topik yang lebih spesifik di mata pelajaran IPA dan IPS yang akan mereka pelajari di SMP. Satuan pendidikan SD dapat menstruktur muatan pembelajaran menggunakan mata pelajaran atau melanjutkan penggunaan pendekatan tematik yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Proporsi beban belajar terbagi menjadi 2, yaitu A. Pembelajaran intrakurikuler, dan B. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk SD. Dialokasikan sekitar 20% sampai 25% beban belajar per tahun. Ya, baik. Nah, struktur kurikulum SMP. Struktur kurikulum SMP terdiri atas 1 fase, yaitu fase D. Fase D yaitu untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Proporsi beban belajar terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan B. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dialokasikan sekitar 25% sampai 30%
total jam pelajaran per tahun. Beban belajar dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau sistem kredit semester atau SKS. Sistem paket adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum. SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan pendidikan. Dalam hal satuan pendidikan menyelenggarakan SKS, maka satuan pendidikan mengacu kepada ketentuan pada peraturan tentang penyelenggaraan SKS yang berlaku. Ya, demikian ya yang untuk SMP. Kita akan pelajari struktur kurikulum SMA. Struktur kurikulum SMA. Struktur kurikulum SMA pada SMA pelaksana program sekolah penggerak ini mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kurikulum 2013. Seperti apa? Struktur kurikulum SMA terdiri atas 2 fase, yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Di kelas 10, peserta didik akan mengikuti mata pelajaran yang sama dengan di SMP, yaitu mata pelajaran umum. Mulai kelas 11, peserta didik sudah menentukan mata pelajaran pilihan sesuai minat dan bakatnya. Seperti di SMP, mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 10 SMA belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Namun demikian, satuan pendidikan dapat menentukan bagaimana muatan pelajaran di organisasi. Ya, teruskan. Pengorganisasian pembelajaran IPA atau IPS ya, IPA atau IPS sebagai berikut. A. Mengajarkan muatan IPA atau IPS secara terintegrasi. Misalnya, dalam mata pelajaran IPA untuk capaian pembelajaran muatan pelajaran fisika, kimia, dan biologi dipadukan dalam satu tema sehingga menjadi pembelajaran berbasis tema. Pembelajaran berbasis masalah problem based learning atau unit inquiry lainnya. Yang B, mengajarkan muatan IPA dan atau IPS, mengajarkan muatan IPA atau IPS secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah. Misalnya peserta didik mempelajari muatan pelajaran fisika terlebih dahulu sampai dengan selesai, kemudian muatan pelajaran kimia sampai dengan selesai, dan dilanjutkan muatan pelajaran biologi sampai dengan selesai, atau dengan urutan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian setelah semua muatan pelajaran fisika, kimia, dan biologi selesai dipelajari, diikuti dengan unit pembelajaran inquiry yang mengintegrasikan muatan pelajaran IPA tersebut. Atau yang C, mengajarkan muatan IPA dan atau IPS secara paralel dengan jam pelajaran terpisah seperti mata pelajaran yang berbeda. Kemudian diikuti dengan unit pembelajaran inquiry yang mengintegrasikan muatan-muatan pelajaran IPA atau IPS tersebut. Misalnya, masing-masing muatan pelajaran fisika, kimia, biologi diajarkan secara reguler, secara bersamaan setiap minggu sesuai dengan alokasi jam pelajaran untuk masing-masing muatan pelajaran. Ya, itu ya. Seperti ini di SMA ya. Baik. Proporsi beban belajar untuk SMA terbagi menjadi 2, yaitu
A. Pembelajaran intrakurikuler. B. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 25% sampai dengan 33% total jam pelajaran per tahun. Capaian pembelajaran mata pelajaran prakarya dikembangkan oleh pemerintah pusat. SMA dapat mengembangkan lebih lanjut capaian pembelajaran mata pelajaran prakarya sesuai potensi dan atau sumber daya di SMA. Kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA. Khusus untuk sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai sekolah keolahragaan, dapat dibuka kelompok mata pelajaran seni dan olahraga sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA. Ya, seperti itu ya, di gambaran di struktur di SMA. Satuan pendidikan wajib mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum dan membuka sekurang-kurangnya 2 kelompok mata pelajaran pilihan. Misalnya, membuka kelompok mata pelajaran MIPA dan IPS, MIPA dan Bahasa dan Budaya, atau IPS dan Bahasa dan Budaya. Setiap peserta didik wajib memilih paling sedikit 2 kelompok mata pelajaran pilihan disesuaikan dengan minat dan bakat. Beban belajar dapat dilaksanakan dalam satuan dalam sistem paket atau sistem kredit semester SKS. Sistem paket adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum. SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan pendidikan. Dalam hal satuan pendidikan menyelenggarakan SKS, maka satuan pendidikan yang mengacu kepada ketentuan pada peraturan tentang penyelenggaraan SKS yang berlaku, ya, harus sesuai dengan peraturan. Fase F untuk kelas 11 dan kelas 12, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu kelompok mata pelajaran umum. Setiap satuan SMA wajib mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti oleh semua peserta didik SMA. Yang B, kelompok mata pelajaran matematika dan IPA atau MIPA, setiap SMA wajib menyediakan minimal 3 mata pelajaran dalam kelompok ini. Yang C, kelompok mata pelajaran IPS, setiap satuan SMA wajib menyediakan minimal 3 mata pelajaran dalam kelompok ini. Kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya, kelompok mata pelajaran ini dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA. Kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya, capaian pembelajaran untuk mata pelajaran vokasi dikembangkan oleh SMA bekerja sama dengan dunia kerja dan sesuai dengan potensi dan atau kebutuhan sumber daya manusia di SMA. Struktur kurikulum SLB, ya, sekolah luar biasa. Struktur kurikulum SLB, ya, mengacu kepada struktur kurikulum SD, SMP, dan SMA yang disesuaikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Penyesuaian struktur kurikulum dimaksud dilakukan terhadap keterampilan fungsional dan mata pelajaran yang menunjang kebutuhan tersebut. Ya, jadi disesuaikan, ya. Mata pelajarannya umum sama, tetapi ada penyesuaian terhadap kekhususan, ya. Yang C, linearitas guru. Ya, kita bahas linearitas guru seperti apa. Ketentuan linearitas guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak
selain mengacu kepada Permendikbud nomor 116 nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 46 tahun 2016 tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik juga mengacu ketentuan di bawah ini. 1. Mata pelajaran IPAS SD dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik guru kelas SD. 2. Mata pelajaran informatika SMP dan SMA kelas 10 dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik bidang ilmu komputer, informatika, MIPA, atau guru yang selama ini mengampu bimbingan TIK. 3. Mata pelajaran informatika pilihan SMA kelas 11 dan kelas 12 dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik ilmu komputer atau informatika. Yang 4. Mata pelajaran IPA SMA kelas 10 dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik biologi, fisika, dan atau kimia. Mata pelajaran IPS SMA kelas 10 dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik ekonomi, geografi, sejarah, dan atau biologi. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang D, kita bahas capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Untuk bimbingan konseling, capaian pembelajaran disebut capaian layanan. Capaian pembelajaran untuk PAUD, SD, SDLB, SMP, SMPLB, dan SMA, SMALB dijabarkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus, apabila mengalami hambatan inteligensi dapat menggunakan capaian pembelajaran pendidikan khusus. Namun, jika tidak mengalami hambatan inteligensi, dapat menggunakan capaian pembelajaran reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Demikian capaian pembelajaran. Nah, yang E kita akan kaji. E adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Seperti apa prinsip pembelajaran dan asesmen? 1. Pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Prinsip pembelajaran sebagai berikut. A. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. B. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. C. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang D. Pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks di lingkungan dan budaya peserta didik
serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang E, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, itu ya prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, kita lanjutkan. Asesmen. Asesmen atau penilaian, ya, asesmen itu atau penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ini arti asesmen ya. Prinsip asesmen sebagai berikut. A. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. B. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. C. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya, reliabel untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. D. Laporan kemampuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Dan